mobil di sebelah sana kan. Kepanikan warga saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap terekam secara eksklusif oleh tim peliputan iNews. Situasi warga panik karena adanya air bah yang lagi turun dari atas perbukitan. Kecelakaan maut minibus di Buleleng, Bali merenggut nyawa 5 warga negara Cina dan 8 penumpang luka-luka. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono resmi dilantik menjadi Raja Keraton Surakarta atau Pakubuwono ke-14. Halo, selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cikal Multazam. Dan saya, Yanufus, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap terekam secara eksklusif oleh tim peliputan iNews. Ya, sejumlah warga panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Kisaran waktunya tadi saya tanyakan sekitar 2 jaman. Sementara untuk A1, A2, A3, setelah itu lanjut yang A1 ya yang tadi sudah mau siap, airnya akan deres karena di atas sudah dibuat mencari potensi bahayanya dulu. Potensi bahayanya harus kita hilangkan dulu. A1 itu tim kita bagi jadi 2, yang satu membuat sebagainya tadi nanti akan menjadi catatan. Mobil di sebelah sana kan. air bah turun. Asbo, Bu. Banyu kang dhuwur mudhun. Situasi warga panik karena adanya air bah yang lagi turun dari atas perbukitan. Warga berlari-lari untuk menyelamatkan diri. Ada air bah turun. Hati-hati ya. Udah cari yang aman aja, nggak usah nangis. Balik Bu. Ada air bah turun. Nggak apa-apa. Begitu kencang. Kanan. Itu perkembangan operasi SAR di hari ketiga ini bahwa tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi 8 survivor. 8 survivor ini terdiri atas 2 worksite, yaitu di worksite A2. Ya, kepanikan warga saat banjir bandang yang kembali menerjang desa Cibunying, Majunang, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu malam, pemirsa. Ya, dan kita simak laporan jurnalis iNews Saladin Ayubi dari desa Cibunying, Cilacap. ya, warga berkumpul di tengah kota sini ya. Jadi mereka mengungsi mencari tempat yang aman, dan di sini kita bisa melihat warga sedang melakukan pengungsian. Mereka beramai-ramai menyelamatkan diri, sudah masuk ke kota. Tim rescue juga ikut menyelamatkan diri ya, karena kondisinya yang sangat tidak memungkinkan di dekat lokasi longsoran. Jadi saat ini warga semua sudah berkumpul di jalan raya untuk mencoba menyelamatkan diri. Saya juga belum tahu posisi tim saya ada di mana, karena mereka posisinya sudah tidak bisa untuk saling mengingatkan, tapi sudah harus saling berlari sendiri-sendiri. Kemacetan juga terjadi di jalan ini, di jalan kota Majenangnya. Jadi posisi jalan kondisinya sudah macet karena kepanikan warga, dan ini ya mereka warga semuanya sudah mencoba untuk berusaha menyelamatkan diri. Pak, nun sewu Pak, dipegangkan dulu Pak, bisa Pak? Kondisinya saat ini, Mas bisa dipegangkan bentar Mas, dikit Mas. Ini jangan dimatikan ya, sekali lagi. Nah saat ini kondisi warga sudah mencoba menyelamatkan diri, mencari posisi yang paling aman ya, karena kondisi sekarang sudah mengalami kepanikan, dan semoga tidak terjadi apa-apa ya, karena tadi ada suara gemuruh dari atas pada saat kita mencoba melakukan evaluasi untuk menangani.
Akibat sakit dan sulit berjalan usai operasi, pemirsa, seorang lansia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa dievakuasi dari rumahnya oleh tim SAR gabungan Polda Sulsel. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas menggunakan ambulans double kabin untuk menerobos genangan banjir yang mulai meninggi. Tim SAR gabungan Polda Sulawesi Selatan bersama pemerintah desa berupaya menerobos genangan banjir setinggi 60 cm untuk mengevakuasi seorang wanita lansia dalam kondisi sakit dan terkepung banjir di dalam rumahnya di kawasan perumahan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keluarga kemudian memanggil petugas karena khawatir banjir terus meningkat. Lalu mengevakuasi lansia ini dari genangan banjir untuk dibawa ke rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan permintaan dari pihak keluarga untuk mengevakuasi pasien, artinya Pemirsa, sebuah pohon besar tumbang menimpa minibus hingga ringsek di Tangerang Selatan. Sementara itu di Makassar, seorang pengendara sepeda motor yang tengah melintas tertimpa pohon tumbang. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas gabungan mengevakuasi batang pohon angsana yang tumbang hingga menimpa minibus yang tengah melintas di Jalan Pahlawan Rempoat, Tangerang Selatan, Banten. Pohon dengan tinggi 8 meter ini tiba-tiba tumbang akibat kondisinya sudah lapuk dan tua. Selain menimpa minibus, batang pohon yang tumbang ini juga merusak papan minimarket hingga kondisinya hancur. Batang pohon yang tumbang akhirnya berhasil dievakuasi selama 2 jam kemudian, dan arus lalu lintas kembali berjalan normal. Seorang pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Dr. Lemeina, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tertimpa pohon tumbang. Bagaimana orangnya nih? Proses evakuasi berlangsung dramatis, lantaran kendaraan dan korban terjepit di antara batang pohon yang cukup besar. Selama 1 jam berjibaku, tim Damkar Kota Makassar berhasil mengeluarkan korban dan langsung dibawa ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur Kota Makassar sejak 2 hari terakhir. Dari Tangsel, Banten dan Makassar, Sulawesi Selatan, Nunung Purnomo, Yul Yuswin, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan dan mutilasi istri pegawai pajak Pratama Manokwari, Papua Barat yang jasadnya dibuang di septic tank. Ya, pelaku ternyata kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban dan hendak merampok lantaran terjerat judi online. Kepolisian Resor Kota Manokwari berhasil mengungkap motif pembunuhan sadis AGT, istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari, Papua Barat yang jasadnya dibuang ke septic tank. Polisi menyebut pelaku memiliki niat awal merampok korban karena terjerat judi online. Atas perbuatannya, pelaku kini terjerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tersangka gunakan untuk bermain judi slot dan tersangka kalah sehingga uang itu habis. Kemudian tersangka pusing karena kalah, kemudian berpikir bagaimana caranya tersangka ini bisa mendapatkan uang ganti daripada gaji yang sudah dibayarkan tersebut. Kemudian terpikirlah untuk melakukan perampokan, yaitu tadi di hari Minggu, ya, tanggal 9 November 2025. Pembunuhan disertai perampokan terjadi Senin 10 November lalu saat suami korban tengah berada di kantornya di kawasan Arfai. Tersangka datang ke rumah korban meminta sejumlah uang, namun permintaan tersebut ditolak. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia dan membawa jasad korban ke tempat pelaku bekerja di sebuah rumah kosong. Jasad korban kemudian dimutilasi menjadi 3 bagian, membuang tubuh korban ke dalam septic tank. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, seorang oknum anggota polisi diduga menganiaya 2 siswa sekolah polisi negara di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kasus ini, Bidang Propam Polda NTT sudah memeriksa oknum anggota yang diduga menganiaya.
Seorang oknum anggota Sabara yang sedang bertugas PKO di Sekolah Polisi Negara Polda NTT diduga menganiaya 2 siswa SPN. Video dugaan penganiayaan yang viral di media sosial ini sempat menghebohkan warga. Kabid Humas Polda NTT menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah dalam penanganan dan oknum anggota sudah ditempatkan secara khusus selama proses pemeriksaan. Kedua siswa korban dan oknum anggota telah dimintai keterangan oleh penyidik Propam Polda NTT. Untuk saat ini yang bersangkutan Bribda TT sudah ditempatkan di tempat khusus atas perintah Bapak Kapolda. Dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Polda NTT menegaskan penanganan kasus ini diharapkan menjadi contoh dalam penerapan nilai asah, asih, dan asuh dalam pembinaan anggota. Kasus seperti ini diharapkan tidak terulang di lingkungan institusi Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi Polres Tolikara, Papua, pemirsa tewas dianiaya di sebuah rumah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, pelaku pembunuhan merupakan seorang oknum PNS TNI yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Seorang anggota polisi dari Polres Tolikara, Papua, Bribka Laude Abdul Salman ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah di Kecamatan Huawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tim gabungan dari Resmo Polda Sultra menangkap pelaku pembunuhan yang merupakan seorang oknum PNS TNI. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Diketahui korban masih memiliki hubungan keluarga dengan istri pelaku. Sebelum peristiwa tragis terjadi, pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol terlibat cekcok dengan korban. Pelaku atas nama Junaido merupakan saudara dari istri si pelaku. Inti permasalahannya hanya cekcok, yang dimana cekcok ini terjadi kesalahpahaman dan si pelaku dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, jadi terbawa emosi. Setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara, pelaku langsung diamankan di Rutan Polda Sultra. Korban Bribka Laude Abdul Salman merupakan anggota Polres Tolikara, Papua, pelatih atlet para layang. Dirinya ke Kendari tengah bertugas membawa para atlet para layang untuk bertanding. Polisi meringkus buron komplotan perampok 300 juta rupiah di Paniai yang kabur ke Jeneponto. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Aparat kepolisian menangkap seorang buron kasus perampokan uang senilai 300 juta rupiah. Pelaku telah merampok warga di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Tim gabungan dari Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan, Polda Papua Tengah bersama tim Pegasus Polres Jeneponto mengepung rumah salah satu buron kasus perampokan sadis di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan DPO dari Polda Papua Tengah dalam kasus pencurian kekerasan. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran saat penggerebekan pelaku telah bersiaga di dalam rumahnya dan sempat berusaha kabur hingga polisi melepaskan tembakan peringatan. Diketahui pelaku bersama dua rekannya merampok uang sebesar 300 juta rupiah milik warga di Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada bulan Desember 2024. Pelaku merampok salah satu warga setempat di pinggiran kota. Setelah itu ketiga perampok ini menikam korbannya sehingga karena korban merasa terancam, akhirnya korban lompat ke jurang untuk menyelamatkan diri. Pelaku kerap berpindah-pindah lokasi hingga akhirnya melarikan diri ke Kabupaten Jeneponto yang merupakan kampung halamannya. Sementara untuk dua rekan pelaku telah lebih dahulu ditangkap oleh polisi di Papua Tengah.
Pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan minibus di Buleleng, Bali menewaskan 5 orang warga negara asal Cina. Akibat kecelakaan, sopir minibus diamankan untuk diperiksa. Sebuah minibus yang ditumpangi sebanyak 13 penumpang warga Cina di Buleleng, Bali terlibat kecelakaan maut, bahkan beberapa korban terpental hingga masuk perkebunan warga. 5 orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut dan 8 orang mengalami luka-luka. Mobil minibus juga mengalami kerusakan cukup parah dalam peristiwa tersebut. Para korban meninggal dunia dibawa ke ruang jenazah RSUD Buleleng, sementara korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif pihak rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, polisi tangkap sopir minibus untuk dilakukan pemeriksaan. KSI tersebut mengangkut 14 orang, terdiri dari 1 orang supir warga negara Indonesia, kemudian juga 13 orang WNA Cina yang terdiri dari 12 orang dewasa dan juga 1 anak-anak. Ya, dari kejadian tersebut juga tadi sempat 30, kemudian kurang lebih ada 5 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Penyebab pasti kecelakaan masih menunggu otoritas terkait untuk memastikan penyebabnya. Dari Buleleng, Bali, Pandey Ainis melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami korsleting di bagian mesin. Sebuah mobil sedan hangus terbakar di ruas tol Jor, kilometer 46.400 Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebuah mobil hangus terbakar di ruas tol Jor dari arah Rorotan menuju Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Kobaran api yang cukup besar membuat seluruh badan mobil ludes terbakar. Petugas Jasa Marga langsung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Selain itu, 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil kemudian turun ke bawah tol. Dugaan sementara, mobil hangus terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Bahwa di kilometer 46.400 ada terjadi kebakaran mobil. Oke. Namun setelah itu kita melakukan TPTKP di TKP tersebut. Bang, ini kalau untuk pengemudi sendiri gimana, Bang? Untuk pengemudi sendiri, informasi dari masyarakat tadi kita dapat lari ke bawah jembatan sini. Setelah hampir setengah jam, api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran mobil ini membuat kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jor dari arah Rorotan menuju Jatiasih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan siswa pelaku peledakan bom rakitan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum. Polisi mengungkap ada motif dendam di balik aksi pelaku yang meledakkan bom di sekolahnya. Bosok kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Polda Metro Jaya mengungkap motif di balik ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Polisi menyebut pelaku punya dendam atas perbuatan yang diterimanya sejak awal tahun 2025. Kendati demikian, polisi tidak menjelaskan secara rinci perbuatan yang diterima terduga pelaku. Awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Sebelumnya, siswa yang meledakan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Polisi memastikan terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Peristiwa peledakan bom rakitan terjadi pada Jumat 7 November pekan lalu. Peristiwa ledakan terjadi di masjid sekolah saat ratusan siswa tengah melaksanakan sholat Jumat. Akibat peristiwa ini, 96 orang menjadi korban dan beberapa di antaranya harus dioperasi karena terluka serius. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro atau biasa disebut Gusti Purbaya resmi dilantik menjadi Raja Keraton Surakarta atau Pakubuwono ke-14. Di tengah perebutan kekuasaan, Gusti Purbaya menggantikan ayahnya Pakubuwono ke-13 yang meninggal beberapa waktu lalu. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro atau biasa disebut Gusti Purbaya naik tahta menjadi Raja Surakarta yang baru lewat prosesi jumenengan dalem Nata Binayangkara yang berlangsung di Dalem Ageng Keraton Solo. Kanthi adhedhasar saringating agama Islam lan paugerane Keraton Surakarta Hadiningrat kanthi bener becik linambaran adil para marta. Melalui upacara adat ini, putra bungsu dari mendiang Pakubuwono ke-13 mengucapkan sumpah jabatannya di Bangsal Manguntur Tangkil di Kompleks Siti Hinggil, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dalam sumpahnya, ia berikrar akan menjalankan kepemimpinan berdasarkan syariat Islam dan hukum adat keraton. Dirinya juga bersumpah akan mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua berjalan lancar, tidak ada yang menghalangi, dan semoga ini menjadi momen yang baru untuk Keraton Surakarta ke depan. Intinya Sinuwun berjanji untuk membuat keraton lebih baik, mengajak bersama dengan para kerabat dan pencinta budaya, kemudian juga berjanji untuk tetap bersama negara Indonesia untuk memajukan Keraton Surakarta. Usai prosesi penobatan dikawal para pengawal kerajaan dan sejumlah abdi dalam dengan membawa pusaka keraton, Pakubuwono 14 Raja Keraton Solo menyapa warga dari dalam kereta kencana. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Sabtu siang. Sebelumnya, kunjungan Raja Yordania membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Indonesia Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto pun mengantar langsung Raja Abdullah II menuju Lanut Halim Perdana Kusuma usai mengunjungi Markas Komando Pasukan Gerak Cepat Kopaska. Keduanya tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan menaiki mobil yang sama. Raja Abdullah II tampak mengenakan pakaian militer Yordania, sementara Presiden Prabowo memakai baju safari coklat. Prabowo pun mengantar langsung Raja Abdullah II hingga ke tangga pesawat. Tampak pula momen hangat ketika Presiden Prabowo memeluk sahabatnya sejak puluhan tahun lalu tersebut. Keduanya juga terlihat saling bertukar senyum dan berbincang sebelum berpisah. Diketahui selama kunjungan kenegaraan di Indonesia, Raja Abdullah II telah melakukan pertemuan bilateral serta jamuan makan malam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan kali ini membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Pemirsa, lawatan kenegaraan Yordania ke Indonesia telah selesai. Dalam kunjungannya selama 2 hari, Indonesia dan Yordania menyepakati kerjasama di sejumlah bidang termasuk ekonomi dan militer pertahanan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantaran Rosan Roslani mengungkap Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II bin Al-Husain menawarkan 3 peluang proyek strategis kepada Danantara sebagai bentuk penguatan hubungan investasi antara kedua negara. Penawaran tersebut mencakup proyek gas pipanisasi, pembangunan jalan tol, dan sektor logistik yang dinilai selaras dengan portofolio investasi Danantara. Rosan menyebut Raja Yordania meminta gambaran mengenai proyeksi imbal hasil Danantara sebelum akhirnya menyampaikan 3 proyek yang dianggap sesuai dengan karakter investasi lembaga tersebut. Adalah potensi dari
Raja Jordan mengundang langsung untuk berinvestasi ke Jordan di 3 bidang. Satu di pipanisasi gas, yang kedua di proyek jalan tol, di pipanisasi gas kurang lebih nilainya $1 billion di pipanisasi gasnya, kemudian di jalan tolnya kurang lebih $200 juta, juga di bidang logistik. Dan itu tentunya kita akan evaluasi, tindak lanjuti, dan antara juga diundang langsung oleh beliau untuk datang pada bulan Desember. Pemirsa, abaikan masa gencatan senjata, Israel bombardir Lebanon dan menewaskan 114 warga sipil. Informasinya akan kami hadirkan sejenak, pemirsa, tetaplah di iNews Pagi. Tiga jasad korban longsor Cilacap yang masih satu keluarga ditemukan di area atas Dusun Cibuyut. Kebakaran dahsyat hanguskan gudang logistik pakaian di Cheonan, Korea Selatan. Kem-kem pengungsian di Gaza kebanjiran menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Ya, masih di iNews Pagi bersama saya Cika Muntazam dan rekan Ayah Nufus. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Kebakaran hebat melanda gudang logistik mode di Cheonan, Korea Selatan. 129 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Kebakaran hebat terjadi di pusat logistik mode Ilan di Cheonan, Korea Selatan, Sabtu dini hari. Kepulan asap tebal membumbung tinggi saat petugas pemadam kebakaran menyemprot gedung 4 lantai di distrik Dongnam. Pemadaman api juga dilakukan lewat udara. Sebuah helikopter menjatuhkan air ke titik lokasi kebakaran. Sebanyak 129 petugas pemadam kebakaran dan 63 kendaraan darurat diterjunkan. Tidak ada korban luka yang dilaporkan, namun banyaknya pakaian dan material lain yang disimpan di dalam pusat logistik sempat membuat para petugas kesulitan untuk memadamkan api. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pusat industri Carlos Spegazzini di Buenos Aires, Argentina. Banyaknya bahan kimia membuat asap terpapar zat beracun. Dari pantauan udara terlihat, pemirsa, kobaran api hingga asap membumbung tinggi di kawasan industri Ezeiza, Buenos Aires, Argentina pada Jumat malam. Sebelumnya ledakan terjadi di pusat industri Carlos Spegazzini yang mana ini merupakan tempat fasilitas agrokimia. Badan Kedaruratan Federal Argentina mencatat 18 korban dilarikan ke klinik Monte Grande dan rumah sakit Ezeiza untuk mendapat perawatan medis. Kementerian Lingkungan Hidup setempat juga telah mengeluarkan peringatan dan imbauan agar masyarakat tidak beraktivitas di dekat lokasi kejadian agar tak terpapar gas beracun. Penyebab ledakan dan kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan 114 warga sipil telah tewas di masa gencatan senjata Israel dengan kelompok Hizbullah di Lebanon. Juru bicara kantor HAM PBB, Tamim Al-Khitan, menyebut PBB memantau Israel tetap melancarkan serangan udara ke wilayah Lebanon Selatan dan angka kematian warga sipil terus meningkat sejak gencatan senjata dimulai. Al-Khitan menegaskan dampak serangan mematikan secara terus-menerus terhadap warga sipil di Lebanon harus segera dihentikan. Menurut Al-Khitan, penduduk di wilayah Lebanon hidup dalam ketidakstabilan dan ketakutan selama lebih dari 2 tahun akibat serangan Israel.
Kantor HAM PBB juga menyerukan kepatuhan mendesak terhadap perjanjian penghentian permusuhan serta hukum humaniter internasional. Adapun Israel dan kelompok Hizbullah telah bersepakat untuk melaksanakan gencatan senjata yang dimulai pada 27 November 2024. Gencatan senjata tersebut mengakhiri serangan Israel ke Lebanon yang dimulai sejak Oktober 2023. Pemirsa, serangan roket memporak-porandakan sejumlah bangunan di dekat Istana Kepresidenan Suriah. Warga distrik Mezeh dikagetkan dengan suara ledakan yang mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, Jumat malam. Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan ledakan ini akibat serangan 2 roket Katyusha. Usai kejadian, petugas keamanan dan jurnalis berkumpul di TKP. Sayangnya, petugas keamanan kesulitan untuk mendeteksi lokasi peluncuran roket. طلع صوت انفجار، سمعنا صوت صفير أول شيء وطلع انفجار قوي. حسينا قريب سكرنا وضلينا ماشيين على بيوتنا. هون ما في، كله مدنية، كله بالكامل مدنية، ما في عنا. Sebelumnya, pengamat HAM Suriah melaporkan mendengar 3 ledakan di distrik Mezeh. Lokasi ledakan diketahui tidak jauh dari Istana Kepresidenan Suriah. Petugas di Gaza, Palestina menguburkan 30 jenazah sandera tanpa identitas. Penguburan sandera ini diawasi petugas dari Palang Merah Internasional. Tim dari Kementerian Kesehatan dan Pertahanan Sipil Gaza menguburkan 30 jasad tanpa identitas yang sebelumnya disandera Zionis Israel. Para syuhada ini dikebumikan di pemakaman Deir al-Balah pada hari Jumat. Sebelumnya, selama 7 hari petugas di Rumah Sakit Nasser berusaha untuk mengidentifikasi para korban kejahatan perang Israel ini namun gagal. Pemakaman ini turut dihadiri tim Palang Merah Internasional. 30 شهيد من الشهداء اللي تسلم من الطرف الاخر الاسرائيلي مجهولي الهويه، الشهداء هذول بقوا في مستشفى ناصر لمده 7 ايام وتم نشر صورهم، طبعا الصوره متعدده الجهات حتى انه يتمكن الاهالي من التعرف على هؤلاء الشهداء، للاسف ما فيش حد تعرف عليهم، فاليوم ان شاء الله بتم دفنهم في مقبره الشهداء في دير البلح البركه. الشهداء هذول طبعا في صعب جدا التعرف على وصفهم او شكلهم بسبب طباعه المنظر. Sebelumnya, Komite Palang Merah Internasional ICRC memindahkan jenazah Menny Godard yang sebelumnya ditawan dalam serangan 7 Oktober 2023. Penjajah Israel akan menerima jenazah Menny Godard melalui Palang Merah dan akan dipindahkan ke Israel untuk upacara penerimaan militer. Sejauh ini, Hamas telah menyerahkan 25 jenazah sandera Israel, sementara Israel telah mengembalikan 315 jenazah warga Palestina. Pemirsa, tim dari Mesir menggelar operasi pencarian sisa-sisa sandera Israel di wilayah Garis Kuning yang dikuasai Israel di kota Gaza Timur. Tim dari Mesir, Komite Palang Merah Internasional bersama personel Brigade Al-Qassam menuju ke kawasan Shujaiya, Gaza. Wilayah ini diyakini sebagai lokasi di mana jasad sandera Israel berada. Minggu lalu, Hamas menyerahkan jenazah perwira Israel Hadar Goldin yang tewas dalam perang tahun 2014. 3 jenazah sandera Israel lainnya diyakini masih terkubur di bawah runtuhan bangunan di jalur Gaza. Secara mengejutkan, ratusan pengungsi Palestina asal Gaza mendarat di Bandara Or Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan. ...153 pengungsi asal Gaza, Palestina berangkat dari Bandara Ramon tanpa stempel keberangkatan dari pemerintah Israel pada dokumen mereka. Di atas pesawat, para pengungsi ini juga tidak diberikan makan, padahal perjalanan mereka berlangsung lebih dari 24 jam. Saat menaiki pesawat, mereka juga tidak mengetahui tujuan akhir penerbangan. Tindakan ini diduga kuat adalah aksi culas Zionis Israel untuk mengusir sedikit demi sedikit warga Gaza dari tanah kelahirannya. Setelah mengalami genosida selama 2 tahun, warga Gaza yang trauma kemudian ditawari untuk pindah ke negara lain.
Kamp-kamp pengungsian di Gaza pemirsa kebanjiran menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Para penduduk pun berjuang mengatasi krisis tempat tinggal yang makin parah. Banjir melanda kamp pengungsian di Gaza, Palestina menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Tenda-tenda terendam air hujan, sementara orang-orang berusaha mengeluarkan air dari tempat berlindung mereka. Otoritas Pertahanan Sipil Gaza pun mengimbau warga, terutama yang mengungsi di tenda dan tempat penampungan, untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap badai dan angin kencang. Termasuk juga menguras air hujan, mengamankan tenda, memasang penghalang untuk mencegah kebocoran air, menghindari bangunan yang tidak aman, tidak menyalakan api di dekat bahan plastik, dan menghindari daerah yang tergenang air. مطر جامد سووا الخيام الفراش انت لا واعي والخيام انت لا توعي ميه وكله يعني حالتنا على الله صرنا سنتين على هالحال ايش بدنا نسوي الفراش والاطفال غرقت والدنيا كلها غرقت والميه مطر يعني منخفض جامد وايش بدنا نسوي. Pusat Hak Asasi Manusia Gaza pun melaporkan sekitar 945.000 warga Gaza hidup tanpa perlindungan pada musim dingin ini. Mereka menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan untuk mengambil tindakan segera dan menyediakan tenda, selimut, dan pakaian musim dingin sebelum terlambat. Ya pemirsa, rekonstruksi terus dilakukan di Museum Pasha Gaza. Usai 70% bagian dari museumnya hancur pasca serangan dari Zionis Israel. Istana Pasha yang berada di jantung kota tua Gaza kini sedang menjalani rekonstruksi. Para pekerja membersihkan lokasi dan para ahli memulihkan benda-benda arkeologi yang ditemukan dari bawah reruntuhan. Rekonstruksi ini dilakukan setelah sebagian besar bangunannya hancur akibat serangan membabi buta Zionis Israel. Bangunan bersejarah ini terkena rudal Israel pada Desember 2023 yang menyebabkan kerusakan parah. Dibangun pada abad ke-13, Istana Pasha juga dikenal sebagai benteng kota Gaza. Bangunan ini adalah contoh langka gaya arsitektur Mamluk Ottoman di kota Gaza. نحن الآن نعمل في قصر الباش وهو تحفة معمارية يعود إلى العصر المملوكي فترة الظاهر بيبرس. مر على هذا المكان العديد من الحكام والولاة عبر التاريخ، ففي فترة العمارة أو الحضارة المملوكية كان مقرا للملوك والأمراء، وفترة الخلافة العثمانية ندور على ما تبقى من الأغراض اللي موجودة في القصر، سواء معدنية أو إحجار سكرية وإحجار صوان اللي هو منقوشات يدوية اللي هو الزخارف الإسلامية أو القربان أو الآيات القرآنية. Sebelumnya, pemerintah Palestina mengutuk penjarahan sistematis oleh pasukan Zionis Israel terhadap ribuan benda arkeologi langka dari museum di jalur Gaza. Setelah ditutup berbulan-bulan oleh pemerintah Israel, pemirsa, perbatasan Zikim kini kembali dibuka untuk dilintasi truk bantuan kemanusiaan. Truk bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Zikim pada hari Kamis setelah otoritas Israel membuka kembali perbatasan. Bantuan tersebut diangkut oleh PBB dan organisasi internasional setelah pemeriksaan keamanan menyeluruh oleh Kementerian Pertahanan Israel. Perlintasan Zikim merupakan jalur utama yang digunakan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza Utara. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengatakan penyeberangan Zikim telah ditutup sejak 12 September lalu. Pembukaan kembali perbatasan Zikim pada minggu ini merupakan bagian dari perjanjian damai Hamas Israel yang berlaku pada 10 Oktober. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian peperangan, pembebasan semua sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Pengungsi Afghanistan terakhir di Pakistan meninggalkan kamp Surkap. Di pengungsian mereka kerap mengalami tekanan dan kekerasan dari pemerintah Pakistan.
Para pengungsi terakhir Afghanistan di Provinsi Balochistan, Pakistan, mengemasi barang-barang mereka untuk meninggalkan kamp Surkap. Beberapa keluarga yang tersisa terlihat mengumpulkan barang-barang mereka sebelum keberangkatan. پښین سرخاب کیم کې ډیر زیات مشکلات دي د خلک د سرکار په زور او جبر باندې وځي نو دوی د یخ سره هم مخامخ دي د مشکلات سره مخامخ دي دا ټیم په زراو کډی تللی دي. Otoritas Pakistan mulai mendeportasi pengungsi pada bulan September. Laporan pengungsi PBB pada bulan Agustus mencatat lebih dari 2,1 juta warga Afghanistan telah dipulangkan secara paksa sejak awal tahun 2025. Militer Filipina menggelar latihan berskala besar pemirsa. Selain untuk meningkatkan pertahanan, latihan ini juga untuk mengantisipasi ketegangan dengan Tiongkok di Laut Filipina Barat yang terus meningkat. Angkatan Bersenjata Filipina AFP telah merampungkan latihan gabungan tahunan AJEK Dagitpa 2025 yang digelar di Bukit Pasir La Paz, Ilocos Norte. Latihan ini berfokus pada tembakan langsung, penanggulangan bencana, dan pertahanan darat berskala besar. Di tahun ini, militer Filipina mengintegrasikan operasi darat, laut, udara, siber, dan elektromagnetik yang berfungsi sebagai uji komprehensif interoperabilitas dan kesiapsiagaan militer terhadap ancaman keamanan. Latihan ini juga memamerkan alutsista baru seperti tank ringan Sabra. We are improving every single day with our exercises. So every time we execute an exercise, whether it's unilateral or whether it's bilateral, we are in the process of learning from our own operations and also learning from our own shortfalls. So every time we do this, it is a step in the right direction. Latihan ini sekaligus mensimulasikan berbagai skenario ancaman multidomain, khususnya ancaman terhadap lapangan gas Malampaya di Laut Filipina Barat, tempat ketegangan dengan Tiongkok yang terus meningkat. Keinformasi lainnya pemirsa, alami indeks kualitas udara buruk ibu kota India, New Delhi, diselimuti asap polusi. Polusi tersebut bisa berdampak serius terhadap kesehatan anak di bawah umur. Ibu kota India, New Delhi, diselimuti asap tebal dan beracun. Nampak kabut asap membuat sejumlah kendaraan melaju dengan visibilitas rendah. Sejumlah warga terlihat beraktivitas dengan mengenakan masker atau alat pelindung diri darurat. Tercatat 16 dari 37 stasiun pemantauan kualitas udara di New Delhi melaporkan indeks kualitas udara melebihi 400 atau dalam kategori sangat buruk. Polusi udara melonjak tajam hingga lebih dari 16 kali lipat batas harian yang disarankan WHO. UNICEF juga memperingatkan anak-anak menghadapi resiko tinggi terkena infeksi saluran pernapasan akut akibat paparan udara yang semakin parah. Pemirsa, akibat badai matahari, kota Gyeonggi dan juga Ergun di Mongolia disuguhi pertunjukan aurora yang menakjubkan. Langit malam berbintang di atas kota Gyeonggi dan Ergun, Mongolia dihiasi aurora yang spektakuler. Fenomena alam ini merupakan interaksi antara medan magnetik yang dimiliki bumi dengan partikel yang dipancarkan matahari. Peristiwa ini membuat Mongolia dalam menjadi planetarium alami dan menarik perhatian para astronom, fotografer, dan wisatawan. Kedua wilayah ini memiliki polusi cahaya yang minimal dan kondisi atmosfer yang optimal untuk pengamatan aurora. Sementara itu di Rusia, warga Chelyabinsk menyaksikan pertunjukan spektakuler aurora borealis. Institut Penelitian Luar Angkasa Rusia menyatakan ini adalah salah satu penampakan paling kuat dalam beberapa tahun terakhir akibat badai magnetik matahari.
Fenomena ini dapat berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa hari. Pemirsa, detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap terekam secara eksklusif oleh tim peliputan iNews. Sejumlah warga panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Mobil di sebelah sana kan? Tim gabungan dari Basarnas, SAR, serta para jurnalis yang berada di posko bencana longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah berlarian menyelamatkan diri. Hal ini mereka lakukan usai terdengar suara gemuruh dari bukit tempat lokasi longsor terjadi. Suara gemuruh air bah ini terdengar dari jarak sekitar 3 km. Selain petugas, ada juga ratusan warga Desa Cibenying yang panik dan ikut menyelamatkan diri ke arah kota. Mobil Dalmas juga digunakan untuk mengangkut petugas dan juga warga. Kisaran waktunya tadi saya tanyakan sekitar. Dan pemirsa, akibatnya kondisi titik kumpul di kota Majenang mengalami kemacetan total. Potensi bahayanya harus kita hilangkan juga. Satu, Mobil di sebelah sana kan? Pak, berapa kilo dari suara gemuruhnya dari lokasi yang dengar Bapak tadi kira-kira? Ya sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo? 1,5 kilo. Gede banget suaranya? Iya, suaranya gede banget. Makanya kami dari tim relawan juga kan disuruh keluar semua. Karena kita posko di situ. Jadi saya mohon izin, makanya saya suruh yang lainnya suruh evakuasi. Kalau kita menolong malah kejebak kan nggak mungkin. Jangan sampai seperti itu kan Pak. Ya makanya kami arahkan kemari semua. Semua desa dikosongkan tadi? Dikosongkan semua. Baik termasuk balai desa, semuanya posko semua steril. Oke. Alat-alat juga udah dibawa sini. Gitu. Sejumlah warga Majenang tidak kuasa melihat kondisi rumah mereka yang rata dengan tanah, pemirsa. Ya, pencarian hari ketiga pun membuahkan hasil dengan penemuan 3 jasad yang merupakan satu keluarga. Sorry. 2 hari Seorang warga menangis histeris melihat rumahnya rata dengan tanah. Selain rumah, Sandi, warga yang histeris ini tak kuasa memikirkan nasib keluarga lainnya yang masih tertimbun. Tim SAR pun berusaha menenangkan Sandi. Selain itu, kerabat Sandi juga pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang masih trauma dan syok. Menurut Ketua RT setempat, keluarga Sandi dan kakaknya masih belum ditemukan. Sulitnya medan dengan ketebalan material tanah longsor mencapai kurang lebih 15 meter menyulitkan proses evakuasi. Yang 2 itu masih saudara. Ya, adik kakak. Hari ini juga dia sempat dirawat. Ya, alhamdulillah kondisinya udah memulih. Boleh pulang. langsung aja ya. Jangan diangkat, Pak. Udah. Datar, Man. Sementara itu, hari ketiga pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 jenazah. Ketiga korban ditemukan di Dusun Cibuyut atau area atas. Melaksanakan pencarian korban yang kemarin terupdate masih 20. Hari ini sudah ditemukan 3 titiknya di titik A2 ya. Ini ada 1 keluarga sudah kita temukan, 2 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya sudah kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Hingga saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Saladin Ayubi di Posko Pengungsian Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Saladin, apakah Anda mendengar suara kami? Selamat pagi. Ya, baik. Saladin, seperti apa situasi evakuasi korban banjir dan longsor di sana?
Ya, situasi saat ini saya berada di pengungsian di Balai Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, di mana di lokasi pengungsian ini ada sekitar 40 lebih warga yang tidur dalam satu tempat di lantai atas Balai Desa. Dan dari informasi mereka, itu saudara-saudara mereka beberapa di antaranya ternyata masih ada yang mengungsi di tempat-tempat lain, seperti di rumah-rumah saudaranya ataupun di tempat-tempat kerabat mereka yang cukup jauh. Dan mereka sebenarnya ingin agar teman-teman atau kerabat mereka itu bisa ikut mengungsi di sini karena logistik yang mereka dapatkan dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak terkait. Demikian. Ya, Saladin, hingga saat ini sudah ada berapa jumlah korban yang sudah ditemukan dan apakah masih ada yang dalam proses pencarian? Ya, hingga kemarin sampai pukul 4 sore itu sudah ditemukan di hari ketiga ada 11 jenazah yang berhasil evakuasi, dan terakhir kemarin ada 14 terevakuasi dalam satu liang, yaitu di rumah dari Bapak Dani. Dan total dari pencarian dari hari pertama hingga hari ketiga kemarin itu sudah ada 11 jenazah, di mana informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat itu tercatat ada 23 jenazah yang masih tertimbun, dan sekarang masih ada 12 lagi yang masih belum terevakuasi. Demikian, dan hari ini rencana akan dilakukan kembali evakuasi nanti sekitar pukul 7 pagi. Baik, berarti masih ada belasan yang masih dicari dalam proses evakuasi. Terkait dengan banjir tadi malam, Saladin, dikabarkan info terakhir ada banjir bandang. Seperti apa dampaknya dan apakah memang benar ada banjir bandang di sana? Ya, jadi tadi malam saya sempat ngobrol dengan relawan bahwa adanya pembukaan saluran air di bagian lokasi titik-titik longsor itu ternyata membuat air langsung menerjang lokasi-lokasi tanah material dan mendorong banjir bandang dan menerobos ke area persawahan, sehingga semalam sempat membuat panik para warga yang ada di sekitar lokasi kejadian, dan mereka berlari-lari untuk menyelamatkan diri karena khawatir mendengar informasi adanya suara gemuruh yang cukup besar yang bisa terdengar berjarak dari lokasi ke titik-titik posko itu sekitar 1,5 km. Demikian. Tapi dampaknya seperti apa, Saladin? Apakah air ini sempat mengganggu pengungsi di sana? Ya, kalau pengungsi aman semua. Air itu sempat mengganggu di dekat titik-titik lokasi, ini tim posko, karena tim posko itu hanya berjarak sekitar 500 meter dari sempat menerjang di bagian sawah-sawah tersentuh di situ. Demikian. Baik, Saladin, terima kasih atas laporan terkini Anda dari sana. Kita harapkan semoga proses pencarian dari korban ini berlangsung dengan lancar ya.